barokah hidup kita. Dan kita sudah mengenal bagaimana hebatnya keberkahan, bagaimana hebatnya kedudukan orang yang mendapatkan barokah tadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, qira'atul Fatihah akhir al-majlis adat ahli al-Yaman. Wa ra'a ba'dhum anna al-qiyamata qamat wa sami'a munadiyan yunadi qumu ya ahli al-Fatihah faqama ahlul Yaman. Al-Habib Zain masuk ke dalam satu bab lagi. Beliau menyebutkan perkataan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu kebiasaannya orang Yaman ya. Sekarang sampai di Indonesia ini kita lihat, karena jalannya sama ya orang Indonesia ini, sama mazhabnya orang Yaman. Mau makan berfatihah dulu, mau nikah baca fatihah dulu, mau apapun berfatihan dulu, punya anak fatihah dulu, majelis fatihah dulu, tutup majelis fatihah lagi. Nah nanti Habib Abdullah Haddad bilang di akhirat nanti di hari kiamat akan ada suara yang memanggil, yang mengatakan gumu ya ahlal fatihati, berdirilah wahai orang-orang yang memiliki surat Al-Fatihah. Siapa yang dimaksud? Mereka adalah golongan orang Yaman atau orang yang mengikuti madhabnya orang Yaman. Inilah yang akan berdiri. Mereka lah yang punya Fatihah, karena tidak bergerak kecuali dengan baca Fatihah terus. Sampai sekarang jadi kebiasaan kita ya, baca Pak. Sampai mau nikah sudah baca Fatihah belum? Nah, mau ngelamar saya tanya dulu, sudah berfatihan atau belum? Masya Allah. Inilah kekhususan yang Allah berikan kepada ahlul baitun Nabi Muhammad dan pengikut ahlul baitun Nabi Muhammad SAW. As-salaf yaqulun al-kitab wal mutala'atun nahu ba'da al-asr tudhiful aql wal basar. Habib Zain juga sekarang menyambung lagi perkataannya dan mengatakan bahwasanya al-kitabah, menulis tulisan dan membaca mutala'ah buku nahu atau pelajaran nahu. Ada di ilmu agama ini ilmu nahu, ilmu yang mau mengetahui bagaimana cara membaca dan cara mengartikan kitab-kitab gundul ya. Namanya ilmu nahu. Salaf para aulia usholihin tidak senang mempelajarinya habis asar, karena membuat lemah akal kita dia. Kalau mau belajar nahu habis subuh, Habib Ali Habsyi itu setiap habis subuh masjidnya dipenuhi dengan pelajaran nahu. Apa sebabnya? Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas katakan, karena kalau dipelajari di habis asar akan melemahkan akal kita. Pelajaran yang lain aja kalau habis asar, tasawuf habis asar, hidayatul hidayah habis asar, tapi kalau nahu pagi-pagi. Itulah diamalkan oleh para aslafus sholihin, khususnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka mengajarkan murid-muridnya ilmu nahu pada pagi hari. Dan Habib Ali Habsyi ini terkenal nahwi ya, ahli nahu. Pernah ada seorang badui mau bertanya ilmu nahu, ketika datang ke Sirun Habib Ali tidak ada. Bilang, bagaimana, saya ini mau pulang dan rombongan akan pulang, mau bertanya sama siapa lagi saya ilmu nahu? Dia bilang, kau mau bertanya nahu, sesungguhnya di masjidnya Habib Ali itu kau datangi saja, dinding-dindingnya setiap hari mendengar pelajaran Habib Ali Habsyi juga. Orang ini yakin, datang dia bertanya hukumnya ini apa, subhanallah, dinding-dinding menjawab. Dinding-dinding menjawab, hukumnya ini, ininya ini, i'rabnya ini, dan begitu. Subhanallah, keramat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi karena cintanya dengan ilmu nahu. Ilmu nahu ini ditemukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakeknya semua ahlul baitun Nabi Muhammad, suami daripada Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita mendengar tadi mengenang nama Sayyidina Fatimah Zahra, hari Senin ini hari kelahirannya Sayyidina Fatimah Zahra. Kalau bisa
ada yang mau berbuat baik atau niat bersedekah atau berkumpul bacaan maulid, niatkan menghadiahkan kepada Fatimah Zahra rasa cinta kita dengan, karena yang menyenangkan hati Sayyidina Fatimah menyenangkan Rasulullah. Barang siapa yang menyakitinya sama saja menyakiti Rasulullah. Dan bisa dapat berkah tadi. Orang yang sudah tahu kenapa dia beramal, kenapa dia berbuat, dan untuk apa dia akan lakukan semua amalan kebaikan itu, dia akan dapat barokah. Dia tahu cara ngambil berkahnya. Dia senangkan hati Nabi Muhammad supaya dapat barokah. Karena merek ini sudah dia kenal benar akan menyenangkan kehidupannya. Apa itu? Keberkahan hidup. Jadi hidup ini yang penting barokah. Ilmu kalau sudah bersama barokah, senang. Semuanya kalau kita dapatkan barokah menjadi mulia. Dan termasuk daripada keberkahan ilmu nahu kalau kita pelajari di waktu subuh. Ternyata ilmu ini ada penuh dengan keberkahan. Para ulama sering memerintahkan supaya dapat berkah baca kitab Jurmiyah. Matan Jurmiyah itu kitab yang ada berkahnya. Seperti ada orang-orang bilang, oh ini ada kitab, sangka orang ini kitab mantra-mantra, padahal kitab ilmu. Tapi karena yang mengarangnya ikhlas, ada berkahnya. Kalau ada hajat dibacakan sama orang supaya dapat berkahnya. Baca apa? Matan Al-Jurmiyah termasuk. Dan juga kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad itu dibacakan. Kenapa? Berharap berkah kitab ini, karena buku ini ada berkahnya dibilang. Orang tidak tahu, yang punya ilmu tinggi, yang punya nur, yang dapat mukasyafah, mereka melihat ada rahasia Allah yang Allah titipkan di situ. Itulah terkadang kalau kita lihat di Hadramut, datangnya seorang wali Allah, seorang soleh, terkadang dia perintahkan ente baca Al-Jurmiyah. Kenapa nak baca Yasin? Kenapa nak baca ini? Tidak ada berkah di situ. Ambil berkahnya. Orang kalau sudah kenal sama berkah ini, lain cara pandangnya. Bukan casingnya yang dilihat. Dia tahu ini ada sesuatu rahasia, ada mustika yang Allah titipkan di dalam kitab tersebut. Begitu juga kitab Mukhtasar Latif. Begitu juga kitab-kitab yang lain yang diisyaratkan oleh para aulia usholihin bahwa di dalamnya ada barokah. Nah, sesungguhnya di dalam majlis ini juga, di tempat ini juga ada barokah. Dan mengenang kelahiran anaknya Rasulullah sebagai hadiah untuk umat ini adalah sesuatu keberkahan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa mengenang hadiah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan berberkah kita insyaallah. Kalau sudah dapat berkah, enak hidup, nikmat hidup kita. Istirahatkan berfikir, mengeluarkan kekuatan pikiran kita berlebihan. Istirahatkanlah. Sesungguhnya semua jawabannya ada di dalam keberkahan. Kalau sudah hidup kita berkah, terjawablah segala yang kita fikirkan itu dengan keinginan dan keridhaan dan pilihan yang Allah pilihkan untuk kehidupan dan nasib kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan tersebut kepada diri kita, keluarga dan anak istri kita. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qulubina wa majlisina ومجمعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan guru kita, Guru Jamal. Mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan termasuk ya. Ini adalah tanda barokah dari Allah. Allah kirimkan keberkahan. Insyaallah Allah sempurnakan keberkahan tersebut untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada Guru Jamal menyampaikan kalimat-kalimaten. Mudah-mudahan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ustazin Bib. Bib. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin al-qail utlubul ilma walau bisin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ulun muliakan seluruh habaib, para syarifah yang berada di majelis yang mulia ini, di tempat, di rumah orang pemurah, orang soleh ya, Pak Haji Muhammad Jamidi, sekaligus menyapa beliau. Khususnya saya muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Syahab ya, mudah-mudahan kita dapat istiqomah mengikuti pelajaran-pelajaran beliau. Bukan hanya mengikuti pelajaran beliau, hati kita tetap tidak bergerak sedikit pun untuk selalu berpegang kepada beliau ila yaumil akhir, ila yaumil akhir, ila yaumil akhir. Insyaallah selamat aja kita. Yang ulun muliakan Habib Saiful, Habib Zainal Abidin, Syekh Salwadan, para habaib yang lainnya, Saibul Majelis, hadirin semua dapat label yang dimuliakan Allah karena kita berada di tempat yang mulia dan kegiatan kita adalah majelis taklim, adalah kemuliaan. Qala Allah Ta'ala illadzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang diberi ilmu Allah Ta'ala angkat derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, mengangkat derajat orang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa yang diberi ilmu itu adalah para ulama, para ulama kita. Nah sekarang Habib Abdurrahman dua sidin diberi Allah Ta'ala anugerah yang berpasang sejak di azali, yaitu sidin dijadikan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad dan sekaligus zuriat min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di alam, dan itu pian kada minta kalau bib lah, kada minta. Nah sekarang sidin dikirim di Samarinda, mudah-mudahan sidin menetap Samarinda, mudahan selalu sehat walafiat. Jadi ulama di Quran, ulama kemudian di Quran juga madahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, batakun dengan ahli zikir amun ikam kada tahu. Siapa itu ulama juga? Siapa ahli zikir? Ahli zikir adalah mereka yang memahami secara pas Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kita ulamanya dulu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu agama, berilmu terutama ilmu agama, dengan orang yang kada berilmu? La yastawiyan, pasti jawabannya kada sama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan umpat-umpatan kalau kada ada ilmunya. Ibnu Ruslan mengomentari wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal kada didasari ilmu, ilmunya ditolak, amalnya ditolak, kada diterima. Jadi al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal. Di mana? Di dada para ulama. Apakah ada di kitab-kitab? Ilmu itu ada. Tapi hilangnya agama bukan karena
hilangnya kitab, hilangnya ilmu agama adalah bimautil ulama, wafatnya para ulama. Nah itu ulama. Lalu bagaimana kita yang kada ulama? Ya kalau nih yang kada ulama, Nabi kita menyatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Di dunia ini semua dilaknat Allah Ta'ala, dikutuk orang, semua yang ada di dunia ini dikutuk, kecuali zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, berzikir, ingat kepada Allah, zikrullah, itu Nabi kita bisa juga. Karena zikrullah itu termasuk ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian yang kada dianu itu adalah para ulama. Yang dikutuk adalah orang yang belajar dengan para ulama. Oh berarti kita walaupun kita kada ulama, kita mesti belajar. Karena Nabi menyatakan, idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqqahum fiddin. Apabila Allah Ta'ala menghendaki rumah tangga orang, rumah tangga kita, rumah tangga siapapun, Allah Ta'ala menghendaki jadi orang baik serumahan itu, maka mereka dipahamkan di agama. Jadi tidak jamin anak kita, pasti tidak jamin, karena Nabi menyatakan kalau jauh daripada agama kada dijamin selamat. Maka tempatnya di mana? Tempatnya di majelis-majelis taklim. Di mana lagi? Tempatnya di dada para ulama. Ini baru kita belajar dulu lah. Belum itu. Ada yang lebih dahsyat daripada itu sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan 3 bersahabat, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat senang dengan temannya yang berdua itu. Selalu mereka tukar pikiran karena cerdas. Ibnu Saga dan Ibnu siapa itu Abi Ishrin lah, itu sangat disenangi Imam Ghazali. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, berilmu tuh bertiga-tiga, dekat dengan ulama tuh bertiga-tiga. Berdua, kalau dari berarti banyak yang kada baano nih. Kalau dari cerita itu 2 yang akhlaknya kada ada, ilmunya ada tapi akhlaknya kada ada. Syekh Abdul Qadir Jalani yang akhlaknya luar biasa, sehingga wali itu memadakan kena semua wali-wali yang ada di bawah telapak kaki engkau. Karena apa? Karena adabnya. Ulun teringat kata Abdurrahman waktu di genting tanah. Nabi itu hebat ya Sidin. Nabi itu ibadahnya luar biasa. Kayak apa hebatnya ibadah ilmu Nabi. Tapi yang dipuji Allah, apa? Akhlak Nabi. Dan itu akhlak ternyata. Jadi setelah kita belajar menuntut ilmu dengan ulama, tentu ulama akhirah sudah belajar, kita dapat sudah berkahnya ilmu. Berapa tahun menuntut ilmu yang idealnya? Di dalam ta'lim muta'allim itu ada beberapa persyaratan menuntut ilmu. Satu dengan cerdas, otak kecerdasan. Arti cerdas di sini kada bungul amat. Artinya belajar nahu 5 tahun kada mau pintar-pintar. Membaca Quran tebulik-bulik 5 tahun belajar kada mau pintar-pintar. Nah, ini kada usah dipaksakan nuntut ilmu, bawa kawin aja, suruh kawin aja orang itu. Jadi kada usah aduh. Jadi kecerdasan. Artinya bisa-bisa aja menghafal 4-5 hari ayo sudah. Tapi kalau orang cerdas biar selembar aja itu bisa dalam 1 jam hafalnya. Kalau Imam Syafi'i sidin saking cerdasnya, sidin sekali baca hafal. Bahkan sidin kalau hendak membaca yang di sebelah ditutup sidin pakai tangan sidin. Supaya apa? Kalau terlihat di sebelah ini tercampur kena saking anunya Imam Syafi'i. Bahkan beliau minjam kitab segini tingginya, ya kurang lebih banyak yang ukuran dalam 1 bulan kada mungkin habis dibaca. Minjam sidin karena sidin orang kada mampu. Setelah itu sebulan dibulikakan sidin, yang ampun kitab betakun sudah dibaca semua. Ujar Imam Syafi'i sudah dibaca sekaligus sudah berataan. Dan itu tidak bohong, dan itu fakta Imam Syafi'i dari gurunya Waqi'. Imam Syafi'i kecerdasannya luar biasa.
yang menghalangi, beliau anggap menghalangi ketika itu sedikit aja, maksiatnya secara kada sengaja. Yang Sidin sampai mengadu kepada guru beliau, tersendat hafalan beliau. Syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdal li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi, hafalanku agak tersendat, bukan kada kawa hafal. Su'a hibzi fa arsyadani, lalu guruku memberi petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Jadi supaya lancar ilmu itu, maksiat kita jauhi. Maksiat bukan hanya maksiat zahir, maksiat batin itu lebih dahsyat bahayanya. Maksiat batin juga yang kita latih dan kita latih. Di mana lagi untuk mengetahui itu? Kembali lagi di majelis ta'lim. Nah, kemudian yang terpenting setelah kita menuntut ilmu, belajar 10 tahun, ya, sepanjang umur panjang waktunya, kecerdasan, ada ongkosnya, terus tulus zaman, waktunya panjang. Berapa ukuran panjangnya menuntut ilmu? Ulama memberikan, jauh ulama menyebutkan sebelum ada pendidikan yang sekarang ini, ya, formal, pendidikan formal, informal dulu memadahkan 10 tahun. 10 tahun hanya dapat keberkahan ilmu. Belajar nahu 10 tahun hanya mantap. Belajar tauhid 10 tahun. Tauhid, tasawuf, terus apa lagi? Fikihnya 10 tahun baru bisa mantap. Kalau Anda belajar di majelis taklim ini untuk mengamalkan, tapi untuk mentransfer ilmu ke lain belum bisa, karena kita kada belajar secara khusus. Kita hendak mengamalkan ilmu yang dianukan ulama. Tapi kalau pian ngirim anak ke pondok untuk diri dia sendiri minimal, dan untuk orang lain, makanya waktu panjang itu ternyata setelah kita ukur-ukur, kalau kita lihat 10 tahun minimal. Setelah kita lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, saya contohkan di bidang kesehatan, kedokteran. Dokter itu menuntut ilmunya 7 tahun selesai jadi dokter. Jadi mau dokter spesialis tambah 3 tahun, 10 tahun kalau minimal itu. Tapi harus ada pendidikan sebelumnya. Nah, berbeda dengan pendidikan ilmu agama. Ilmu agama kita belajar 5 tahun, menghafal 5 tahun sudah bisa dipakai. Tapi kalau kita di ilmu umum 6 tahun di SD, anak jadi apa? SD, begawi di mana? Ya kan, itu jauhnya. 9 tahun, kalau 9 tahun orang di agama sudah jadi ulama. Dan terus terang minta maaf kepada kelompok kita, bukan untuk dibentur-benturkan, ini kita syukuri menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut kepada pembelajaran di Hadramaut, rata-rata pembelajaran di pondok-pondok pesantren kita itu memakai akhlak yang sempurna, luar biasa. Dan itu Muhammadiyah bisa membangun pondok pesantren persis sama seperti Tebu Ireng, Darussalam, Dalwa, Darul Mustafa di Tarim, semua pondok-pondok yang luar biasa bisa dia persis mengikuti itu kalau kawa melepas Muhammadiyahnya. Sebab ada yang hal kada kawa di situ yang tidak bisa mereka melepas, yaitu takzim kepada ulama, memuliakan para ulama. Setelah kita berilmu, itu yang paling penting, saudara-saudara. Itu yang paling penting itu. Jangan merasa tinggi. Jangan merasa tinggi. Selama kita tuntung dari pondok, jangan sampai mantang-mantang kita sudah hadis hafal, Quran hafal, ilmu usulnya hafal, nahu sorobnya hafal, badi, ma'ani, bayan, arud, ya, tarikh, ya, semua ilmu di anunya semua. Tapi hebat, ya, ingat saga dengan Ibni Abdin tadi tuh, yang ingat, yang di situ kita jadi pelajaran bagi kita. Kita tetap memuliakan para ulama kita, terutama ulama-ulama yang terdahulu. Jangan disangka ulama yang sudah meninggal itu tidak berfungsi untuk kita. Oh, banyak sekali manfaatnya. Makanya jangan lupa kita
maka sistem Fatihah yang disebut oleh Hadramaut itu diamalkan. Kenapa? Semata-mata untuk dapat keberkahan ilmu. Nanti dibukakan futuh, rusuh, wal munuh. Itu pembelajaran. Orang belajar 40 tahun berkat kita berfatihah, berkat dibukakan futuh, bisa kita dalam jangka 4 bulan, 4 minggu, 4 jam bisa melawan orang yang 40 tahun belajar. Kenapa? Persyaratan menuntut ilmu kita penuhi. Beradab dengan para ulama, beradab dengan orang-orang besar, terutama Nabi, ahlil bait Nabi. Lalu kayak apa ya ahlil bait yang mucil? Tetap darahnya tetap kita hormati, kemuliaannya tidak tercopot. Itu sudah, apakah kita tidak adil? Itu adil, karena itu adalah diskriminasi dari Allah langsung. Kadosa kita umpat campur, itu yang kita muliakan. Nah, contoh misalnya, apakah kita berani mengatakan seperti Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i karena ulun jadi alhamdulillah secara kebetulan anak manukan unek-unek hati ini terpukul setelah mendengar ada salah seorang ulama menyampaikan tentang cara menyampaikan mengucapkan memuji seseorang. Memuji, ada hukumnya memuji kepada Allah. Allah memuji kepada baharu. Allah Ta'ala memuji kepada makhluknya. Ada makhluk memuji sama makhluk. Ada makhluk memuji kepada Allah. Dan ada Allah memuji dirinya sendiri. Lalu salah ulama itu mencontohkan, contohnya ujarnya, kita memuji terhadap sesama yang baharu. Maksudnya tetap terhadap sesama makhluk Allah. Syaratnya ujar Sidin, pertama, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bujur syaratnya, jangan mengada-ada. Bujur artinya orang kada Habib dipadahkan Habib, orang kada alim dipadahkan al-alim allamah. Jangan. Orangnya membaca Quran aja pontang-panting disebut al-alim allamah. Allamah itu orang yang sangat alim. Bujur Sidin. Tapi ketika memindah contoh yang lain, contoh lagi jar, jangan mengada-ada. Misalnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jangan, maka haram. Nah di sini haram ujar Sidin. Di situ kita terpukul. Haram menyebut Imam Syafi'i itu masuk surga. Yang haram itu menjamin Imam Syafi'i masuk surga. Menjamin. Ada kita pasti Sidin masuk surga. Kayak itu kan pasti. Haram memadahkan Imam Syafi'i pasti masuk surga. Kok Imam Syafi'i dianuakannya, dicontohkannya Imam Syafi'i? Memadahkan Imam Syafi'i, minta maaf lah ulun kada menyebut anunya. Ya ini jadi pembelajaran bagi kita. Yang ini dipegang tradisi ini mulai Rasulullah sampai guru-guru kita berataan, termasuk abah guru sekumpul itu pegangan kita, orang Banjar, pegangan kita ya. Memadahkan Imam Syafi'i pasti masuk surga haram jar Sidin. Ma'ada-ada itu kada ma'ada-ada, tidak ma'ada-ada, karena kita mentakzim para ulama. Nabi memadahkan akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakan ulama karena mereka mulia di sisi Allah. Kalau orang mulia, apa ujar Allah Ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kalau orang yang paling mulia di antara engkau adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa yang menjadikan bertakwa? Itu para ulama. Kalau para ulama, nah sekarang Imam Syafi'i itu siapa? Gurunya para ulama, gurunya para aulia. Ulama aja disuruh memuliakan. Sampai-sampai disebutkan lamma qarubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dajjatil ardu bil bukai faqalat ya Rabb kanatil anbiya'u tamshi ala zahri wa man yamshi ala zahri ba'dahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Itu waktu Nabi menjelang wafatnya Nabi, bumi itu bergoyang sambil menangis. Menangis. Kenapa dia menangis? Mengadu kepada Allah, ya Allah, nabi-nabi dulu nabi-nabi itu berjalan di belakangku, berjalan di
permukaan bumi. Jadi bumi itu paling senang diinjak oleh para nabi yang kada dilaknat Allah Ta'ala. Lalu siapa lagi menginjak ulun kalau bubuhan nabi sudah meninggal, sudah kada ada lagi. Jadi nabi kita menjawab, nabi kita bersabda, ulama ummatika anbiya Bani Israel. Ulama umatku ini sama seperti nabinya Bani Israel. Artinya sepanjang masa sampai kiamat, walaupun masa kita ini tidak seindah masa Nabi, satu aja masa keemasan yang paling indah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, ujar Nabi, walaupun kita berada di akhir zaman, ujar Nabi, akan selalu ada ulamaku, umatku yang menyerukan ke jalan yang benar, yang itu para ulama. Sekarang itu ulama biasa, apalagi nang kayak sekelas ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kenapa sampai beliau menyebut gitu? Berarti ada penyakit tuh. Tapi kita tidak mencari penyakit seseorang. Berarti ada penyakit tuh, pasti ada penyakitnya orang itu, pasti ada penyakitnya. Entah dia mengecilkan Imam Ghazali, Imam Bukhari, mengecilkan Habib Umar. Ini secara umum, saya tidak manu Habib Umar, atau mengecilkan Abah Guru Sekumpul, atau mengecilkan ulama-ulama. Itu yang bahaya. Itu yang kita jaga, kita pelihara untuk senantiasa zahiran wa batinan kita berpegang kepada ulama, kita memuliakan, mentakzim mereka. Kalau ada apa-apa, beradu dengan mereka. Adukan, ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ulun dalam jepit, ya Allah, ulun kirim Fatihah berkat Syekh Abdul Qadir, berat mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jalani. Apakah kita terhubung dengan Syekh Abdul Qadir Jalani? Pasti terhubung, pasti terhubung. Kenapa pasti terhubung? Contohnya, kalau kita sedang sholat 5 waktu, atau sholat, ada orang sholat bahyang zuhur misalnya, sidin sholat, lalu kita di belakang, apakah kita terhubung dengan imam di muka? Kalau kita kada berniat menjadikan beliau imam atau berniat hendak jadi makmum, kada terhubung, masing-masing sembahyang. Tapi ketika sidin, maukah kadakah sidin, sengaja ku sembahyang zuhur jadi makmum karena Allah Ta'ala jadi imam kita. Nangkai tujuan dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, menghubungkan batin kita dengan mereka. Imam Ghazali, makanya kita ahlu sunnah wal jamaah disuruh memegang di fikihnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Terus kita ikut kepada Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Itu para ulamanya, ribuan para ulama di bawah mereka. Ikut ulama mereka sama ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i langsung, ikut Imam Malik, semuanya kita ikuti. Kemudian untuk tasawufnya Junaidi al-Baghdadi dan al-Imam Ghazali. Kemudian untuk tauhidnya Abu Hasan al-Ash'ari dengan al-Maturidi. Itu yang kita ikuti semua. Nah, kita mau ikut fikih, mau sembahyang, ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengantarkan kita caranya ke Al-Quran. Pian tahu kada Al-Quran dan Al-Hadis? Kada tahu kan? Imam Syafi'i yang ahli, kita ikut Imam Syafi'i, ikut punya Imam Syafi'i. Hendak tasawuf, ikut Imam Ghazali, Imam Junaidi al-Baghdadi dan orang-orang yang ikut di bawah mereka. Umpat kita di situ aman karena kita kada bisa ke Al-Quran, kada paham. Ikut kepada mereka. Nah, lalu perahu mereka ini kemana arahnya? Kapal-kapal mereka ini kemana arahnya? Penumpang-penumpang mereka ini kenapa diangkat derajatnya? Yang di tasawuf tadi, yang di fikih, yang di tauhid, kemana mereka arahnya? Kemana? Mereka semua memasukkan ke kapal besar, kapal yang paling aman. Mereka semua ikut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai itu kepada Allah Ta'ala. Amun ikut juga Syafi'i di mazhab Syafi'i, tapi gurunya yang kada ma'anul kan Nabi,
juga ke Syafi'i, tapi guru yang melajarkan mazhab Syafi'i itu kehendaknya aja takzimnya dengan para ulama kadada, jangan diumpati. Kada beberkat dapat dipastikan sudah contoh dua ulama besar tadi, yang seikung mati kafir, yang seikung mabuk dengan sampai ke mati. Yang satu diangkat derajatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan ada di otak sempian bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diangkat nangka itu aja jadi wali. Oh, jangan main-main. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ahli banar di bidang segalanya, di Qur'annya, di hadisnya, di ilmu fikihnya. Oh, beliau ahlinya di bidang, dan beliau itu bermazhab Syafi'i asalnya. Kemudian beliau akhirnya mengangkat mazhab Imam Ahmad bin Hambal pada abad kelima. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal hendak tenggelam, maksudnya hendak banyak ditinggalkan orang. Lalu Sidin mengorbankan diri demi khazanah keilmuan, jangan sampai tenggelam. Lalu ujar Sidin, aku di mazhab Ahmad bin Hambal. Lalu terangkatlah mazhab bin Hambal ketika itu. Tapi Sidin bermazhab Syafi'i ketika itu. Itu hebatnya Syekh Abdul Qadir. Jangan main-main dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sekarang yang kita hadapi bubuan liberal, bubuan si Ba'anu mengecilkan para ulama kita. Jangan mau dibasuh otak pian. Itu adalah tradisi ulama kita. Kita pegang kuat-kuat itu sampai ke mati. Kalau kita beberapa ilmu kita pegang ulama, kita makan ulama. Jadi sedikit-sedikit ujar guruku, sedikit-sedikit ujar guruku, sedikit ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, sedikit ujar guru sekumpul, sedikit ujar Habib Umar. Itu bagus benar supaya meninggalkan hawa nafsu kita, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disandarkan ke Al-Buwaiti. Yang lain-lain terus yang kelihatan qolan Nawawi, qolan Ramli, ya kalau Qola As-Suyuti itu semua Imam Syafi'i isinya. Imam Syafi'i tenggelam. Sidin kada maanuakan diri. Nah, nangka itu kita, apalagi kita, ya Allah, ilmu kita sampai batas di mana? Maka keberkahan ilmu, keberkahan guru kita, para ulama yang sudah wafat, yang terdahulu, tetap kita tancapkan di batin kita. Ulama kita yang hidup kita muliakan. Terakhir, dulu ada seorang ulama di Bima, dekat aja waktunya ini. Dulu banar. Seorang ulama Bima itu beliau senang sekali menunggang kuda. Lalu beliau diberi satu kuda yang indah, luar biasa indah. Jadi Sidin ketujuh ditukarakan muridnya kuda yang paling bagus. Menunggang sudah kuda. Rupanya Sidin batakun. Kuda ini bagusnya, kuda ini dari mana ikam dapat menukarnya nih? Mana? Kuda ini adalah kuda Bima. Tahu ulama itu tadi salah. Kudanya yang dari Bima, ulamanya tahu ulama dari mana? Pokoknya ulama itu senang di kuda. Diberikanlah kuda. Sidin naiki, lalu Sidin batakun, bagusnya kuda ini, ajar Sidin. Kuda ini dari mana? Kuda Bima. Begitu mendengar kuda Bima, langsung beliau turun. Kada batakun, langsung turun. Kenapa pian turun? Bahayakah kuda Bima? Bukan kuda Bima yang berbahaya, karena guru bahari waktu Mekah orang Bima, kudanya aja kada wani. Nah, nangka itu menghormati. Ada dulu ulama besar, Imam Syafi'i mengajar. Ampih dulu sini, stop dulu mengajar. Kenapa pian ampe? Ada kekanakan permainan di luar. Kenapa pian? Itu kekanakan itu anak guruku, diperhatikannya anak gurunya. Rupanya kalau pina ada apa, itu diperhatikan. Makanya kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim, atau orang yang belajar, atau mustami'an, orang pendengar. Kayak pian ini pendengar. Muta'aliman datang membawa buku catatan, itu muta'aliman. Mustami'an masuk sampean. Kada kawa hadir terus, hadir juga harus di majelis. Au muhibban, atau orang mencintai para ulama, para habaib, para ulama. Sampai muhibban ini kawakah kita? Muhibban, ketika kita mendengar ulama sakit, ayo bawa rombongan datangi rumah sakit, berabutan sudah
Jangan khawatir, aku semua berikan pelayanan yang terbaik Pak Dokter kepada ulama. Tanda kita cinta dengan ulama. Sekarang apakah ada kita kayak itu? Ulama meninggal, apakah kita perhatikan anak keturunannya berikutnya? Para habaib ada perhatian. Nah di situ maka segala segi, jadi surga itu sebenarnya mahal. Tapi begitu kita sulit betul menuju surga, sulit bagi tapi bagi ruh kita maka nikmat sekali. Memang sulit, tetapi kalau sudah dibiasakan, kita yakin wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, lalu dia menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ngalih kalau jadi orang baik harus mengendalikan hawa nafsu kita. Nah terutama kita jaga, begitu kita berilmu ma'amalakan, setelah ma'amalakan selamat lagi, ada ikhlas di dalamnya. Berilmu ma'amalkan ikhlas, berilmu ma'amalkan ada ikhlas di dalamnya. Diberilah hadiahnya apa? Ilmu hakikat, ilmu makrifat. Setelah mengamalkan menuntut syariat, mengamalkan torekot, hakikat itu hadiah. Apa itu menuntut? Belajar ilmu agama, mengamalkan dapat hakikat. Man alima bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dilajarkan, diberi ilmu yang kada belajaran. Nah maka 10 tahun menuntut ilmu terus tanpa bosan lawasnya nafsu kita, tapi ketika roh kita sudah bagus, sudah rapi, kada nyaman kalau kada menuntut ilmu, jadi asyik akhirnya, maka nikmatnya luar biasa. Nikmat daripada ketika kita berkumpul dengan suami atau istri kita. Suami istri kumpul, suami istri nikmat, karena nikmat di ilmu tiada taranya. Nah lalu itu yang kita cari. Setelah ilmu sudah tak amalkan, dapat ilmu hakikat, kita jaga lagi supaya jangan luluh lantak hancur di majelis jua tahu tuh. Muntung kita, jangan kita gunakan sembarangan menyambat kejelekan orang, menggibah orang, ujar banjar, menyambati orang, ujar orang Bugis. Itu jam 12 jam 10 hampian kita ujar Bugis nak kada-kadai tawe menyakiti orang. Nah itu semua habis amal kita yang ikhlas tadi dilemparkan kepada orang itu tadi, habis berataan. Maka itu juga kita jaga. Kita mati, kita meninggal dalam keadaan belum bertobat, dosa kita banyak, dosa itu, dosa ini, bertumpuk dosa kita, segunung dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Kada sempat mati kita, lalu Allah Ta'ala, lalu jamaah yang di dalam takbir ketika Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa memintakan ampun bagi jenazah ini. Selama dosanya dengan Allah Ta'ala aja, habis dosanya selamat. Tapi yang kita jaga hati-hatikan adalah dosa kita dengan sesama manusia. Itu yang paling ngalih, itu yang paling berat. Mulai untung kita jaga sampai tangan kita, sampai mata kita, harus kita jaga benar dengan sesama kita. Nah pada ini rupa tahu sesama manusia kita saling menghormati. Contoh Quran menyatakan wa may misqala dzarratin syarra yarah. Ya kalau siapa yang berbuat jahat walaupun nengka debu dia lihat. Ulun contoh yang sederhana aja, walaupun dosa kecil, tapi kalau kita kada sempat minta ampun, mudahan bisa tertutupi. Contoh misalnya di ruangan ini ada komunitas yang menjaga kebersihan. Contoh ini kada menyinggung apa-apa, ulun kada bisa mencontohkan yang lain, kada pintar. Lalu di situ ditulis jagalah kebersihan. Ya kalau jagalah kebersihan ruangan ini, sepakat sudah orang di ruangan itu bahwa di situ disuruh jaga kebersihan. Lalu kita Ma'anu puntung rokok sembarangan di situ. Ada kalau puntung rokok itu lebih daripada zarah. Kalau ini contoh ulun panglah, mudahan kada salamun salah tagurakan. Lalu kita orang itu sepakat di lingkungan itu. Lalu keluar bubuannya melihat puntung rokok di hati
Siapa ini? Ada sedikit walaupun kada sakit hati. Siapa ini? Ada tergerak. Walau apakah itu dosa? Itu dipertanggungjawabkan jo kalau tuh. Dipertanggungjawabkan. Maka kita hati-hati benar. Apalagi hak orang. Serupiah, mudah-mudahan jangan sampai masuk ke kantong kita walaupun serupiah. Itu juga kita jaga. Di Hadramaut Abah Guru sekumpul bubuhannya tuh wali 90% wali di Hadramaut tuh karena dijaga pemakannya masuk ke dalam mulut. Itu yang kita jaga. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan satu pengajaran kepada sempit, tapi ini adalah pengajaran untuk meningkatkan keyakinan, keilmuan ulun sendiri untuk mengamalkannya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan kita selalu berada bersama Habib Abdurrahman. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Sidin sehat walafiat. Ya, kita umpati aja kemana Sidin, cuma mau ke WC jangan diumpati. Maksudnya itu di pengajian di mana ada Sidin, ikuti aja. Ini ulun sekadar bipai bakaisah. Ketika di tahun 2005 saya menutup majelis taklim saya karena mau ke Surabaya menuntut ilmu. Lalu murid yang ada sekitar 10 orang di rumah habis maghrib pengajian. Guru selesai pian ke Surabaya ini kemana kami tulak? Ulun melihat dengan mata hati, ya ujar ulun. Satu, ikam datangi Habib Abdurrahman. Ulun kada terlalu kenal dengan beliau waktu itu di Habib Abdurrahman. Dua, Guru Udin ulun datangi karena orangnya ya tadi itu Bang, mendapat keberkahan guru dari mereka berdua. Nah, dua itu, yang lain kada salah ujar ulun, yang lain terserah ikam, wallahu alam. Itu yang ku tahu, yang berdua itu didatangi, insyaallah keberkahan akan dapat bersama mereka. Nah, itu aja pesan ulun. Sekali ulun di Surabaya, orang rame macam-macam, ulun bujur-bujur jadi wali di Surabaya itu. Jadi wali itu kada turun kemana-mana, sehingga setahun setengah di Surabaya kada bisa bahasa Jawa karena di rumah aja orang Banjar yang meelangi. Karena berkat jadi wali di sana, setelah pulang aku menahan diri, manu bebinian kada tahu bebinian, pokoknya bujur-bujur ke kampus, ke rumah, kampus rumah itu aja. Paling-paling orang Banjar membawa makanan undangan. Tapi berkat di situ setelah pulang Allah Ta'ala berkat manahani, setelah pulang Allah Ta'ala memberi tambahan 2 istri waktu itu. Akhirnya istri saya jadi 4 ketika itu. Sekarang istri saya 1 lepas, 1 meninggal, tinggal 2. Jadi yang 2 ya Allah, Mama Zainab dengan Mama Zaini. Saya mau cari yang ketiga, Mama Zainal. Saya kira ini dulu yang saya minta ampun maaf. Ya mudah-mudahan dapat keberkahannya Habib Abdurrahman ya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan kada terpisah. Yang nyata sih Habib sudah nyata, sudah alim pulang, murid Habib Umar pulang. Ya kalau hendak pian kawalah bertemu Habib Umar setiap saat. Kada kawah. Mau kayak Pak anak bersalaman, salaman Habib Abdurrahman, tangan yang pernah menjapai tangan Habib Umar, tangan yang ada darah Nabi, di dalam darah Nabi loh. Terakhir benar. Dulu ada ulama. Ini yang penting benar supaya kita manuakan kedudukan Ahlul Bait. Sayyidi As-Sayyid Al-Habib Ja'far As-Shadiq Sidin berjalan pakai tongkat, umur Sidin 21 waktu itu, bertongkat. Salah seorang ulama bertakun lawan Sidin, pian memakai tongkat bukan menyambati kada. Kenapa pian memakai tongkat? Umur pian masih 21, masih benar. Kenapa memakai tongkat? Pian itu amun kada salah yang bertakun tuh Imam Hanafi, kalau kada salah bertakun, kenapa pian pakai tongkat? Ujar Sidin Ja'far As-Shadiq, ini tongkat. Jadi aku pakai tongkat ini tongkat pakaian kok, tongkatnya Rasulullah, tongkat Rasulullah yang kupingkuti ini. Nah, begitu mendengar, oh kayak itu pantas saya pengen pakai terus. Oh kalau kayak itu minjam pengulun tongkat ulama tadi, mencium mulai kepala sampai ke dicium di mengambil berkah tongkat itu tongkat yang pernah bersentuhan dengan Nabi. Nang kayak apa? Yang ada darah Nabi di sini nah. Yang ada darah Nabi ya kalau paham kalau. Jadi kita mencium itu teknik mencium Habib, bukan mencium tangan Sidin.
mencium tangan Sidin ya sudah ambil, tapi mencium Rasulullah yang ada darah Rasulullah itu kan terhubung, mencium tangannya Rasulullah. Bahkan dulu aja di Hadramaut ada orang kada mau mencium tangan Habib tadi. Kada mau mencium, kenapa ya? Kamu kada mau mencium? Ini lain Habib ya, padahal itu Habib itu wali Sidin, wali Habib tadi, gurunya para habaib yang lain, wali tadi. Tapi yang Seikung ini kada mau mencium, kenapa jar? Bukan kada menghormati saya, aku kada mencium karena ini lain Habib ujarnya. Kenapa kamu adakan? Lalu diperiksa, dibuktikan kenapa Seikung ini aja, sementara orang menganggap ini Habib. Ternyata diselidik, punya selidik, ternyata memang lain Habib Sidin. Sidin dipelihara oleh Habib. Yang Habib tadi diangkat jadi anak angkat. Sidin kada sempat memadahkan nilai anakku, Sidin meninggal. Lalu Sidin seorang kan kada tahu. Lalu dicari, ada yang tahu menceritakan hal ehwal itu. Lalu si Habib tadi, yang wali tadi, ayo kalau gitu aku, karena aku memang lain Habib, ya sudah kada apa-apa. Tapi Sidin memang orang soleh. Nah lalu ditanya yang tadi, kenapa ya kamu tahu bahwa itu lain Habib? Sebab aku diberi Allah Ta'ala kasab di penciuman. Sebab kalau baunya Habib, baunya Rasulullah aku tahu jar sih. Nah itu inya wani memastikan. Nah jadi kita memuliakan, mencium tangan Habib ya dalam rangka mengambil berkah. Mudah-mudahan berkat ini kita di dunia sampai ke akhirat. Yang ini jarang di akhir zaman itu ya, jarang ada. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sedikit tadi. Ini aja, minta ampun maaf sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, Bib lah. Minta maaf, Bib.